random ngeteh di sore hari ya. Oke, kita mau ngobrolnya random ya. Jadi ini bener-bener nggak urutan, nggak apa-apa. Pokoknya kita ngobrol soal topik-topik dan mengutarakan pendapat kita. Yuk, Ibu dulu aja ya, duluan ya. Oke. Ini karena kita adalah beda generasi, Kiana Gen Z dan aku Gen X, jadi kita mau ngobrol sama-sama. Sekarang yang pertama pertanyaannya adalah apa arti sukses menurut Gen Z? Menurut kamu sukses versi Gen Z itu sekarang apa? Versi Gen Z. Happiness. Ayo. Bro. Happiness. Yes. Kalau aku sendiri cats. Ya kayaknya emang kayak kebutuhan mereka sih, like kebahagiaannya mereka tuh apa gitu. I feel like that, you know. Sesuatu yang jadi kalau menurut Gen Z versinya kita adalah bahagia ya. Sukses itu bahagia. Ya maksudnya like content, like aku tuh pengennya apa sih gitu loh, you know. Kalau misalnya dulu kan mungkin ya aku kayak ada patokan gitu loh, tau gak sih? Kayak patokan kayak ya aku harusnya jadi kayak gini gitu gak sih? Kalau misalnya apa? Maksudnya zamannya ibu. Kalau zamannya ibu sukses itu yang disebut sukses ya, itu biasanya sesuatu yang bisa dilihat sih kalau zaman dulu. Oh, sukses itu berarti saya udah punya kaya secara materi, terus kelihatan pekerjaannya apa, kelihatan lah misalnya sukses tuh dulu jadi misalnya jadi pejabat, jadi orang yang punya pangkat yang tertentu atau kerja di perusahaan yang bagus. Sukses tuh mungkin bisa dinilai dengan hal seperti itu ya. Cuman kalau versi Gen Z adalah bahagia. Ya kayak kebanyakan. Nah, like kebanyakan akhir-akhir ini aku stereotyping ya. Kebanyakan tuh antara orang tuh pengen traveling atau mereka pengen soul living. Like that's it, like standar. Standar sekarang tuh kayaknya itu deh. Like itu apa so old soul ya. Jadi Gen Z tuh pengennya yang hidup tuh nggak usah yang terlalu achievement tuh nggak terlalu penting ya. Yang penting aku konten, aku bahagia, aku mau melakukan apa yang aku mau gitu ya. Ya, I think kayak melakukan apa yang mereka mau gitu. Tapi ya juga ada yang realistik kayak ya aku pengen gini juga ada. Cuman kebanyakan yang aku lihat stereotipnya pengen kayak keluar negeri kayak gitu-gitu. If I'm being honest, lebih ke experience mungkin ya. Lebihnya experience gitu lah. Kesuksesan itu lebih ke kayak like it's really different from. Iya ya. Kalau zamannya ibu kan sukses itu ya. Tapi sekarang juga sudah mulai shifting sih, mulai berubah juga sih. Seumur ibu dulu yang dianggap sukses, ini kayaknya ada pertanyaan yang seperti ini. Yang dianggap sukses itu ya kalau kita sudah mencapai apa yang kita inginkan dan biasanya itu terukur kayak materi apa-apa. Kalau sekarang mungkin tapi sekarang juga mulai di usia-usia yang sudah mulai di atas 40 dan 50 tuh mungkin, tapi itu kan memang sudah wajar ya karena kita sudah melalui banyak hal kan. Jadi akhirnya yang kita inginkan adalah ya ketenangan, terus aku mau melakukan hal-hal yang aku ingin, yang kayak gitulah. Cuman kalau di usia ternyata, tapi juga tergantung orang juga sih. Ternyata anak muda sekarang juga sudah berpikir setua itu gitu loh. Iya nggak sih, like honestly kayak siapa aja ya? Sepertinya seperti itu ya. Ya menurutku anak-anak, contohnya anak siapa? Tapi itu kamu apa represent semua anak Gen Z kayak gitu menurutmu? Enggak tahu sih, tergantung orangnya sih. Ada orang yang kayak masih achieve like sukses itu gini-gini, masih kayak tradisional ada. Like juga ada yang kayak mau traveling bla 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 juga kayak gitu. Tapi tergantung sih. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang ibu kalau kalau menurut teman-teman gimana? Kalau anak zaman sekarang itu mereka mungkin nggak suka gitu ya, karena orang tua kan suka nyuruh anak kamu harus sukses seperti ini, harus seperti ini, jadi kayak ditekan gitu. Jadi kayak mereka memberontak gitu nggak sih? Enggak, aku nggak punya standar suksesku sendiri, jangan. Kita beda sama kalian gitu, mungkin seperti itu ya. Pekerja kantoran gitu kan, terus habis itu pengen quit terus kerja yang lain kan ada kan. Kayak itu bukan kayak ya gitulah, you know. Itu kenapa menurutku
berapa anak Gen Z atau gitu tuh punya idealism sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kerja corporate apa yang nggak cocok tuh langsung milih yang lain gitu. Nggak tahu ya buat healing apa kan? Iya. Apa Mental health itu number one ya. stereotype healing gitu. Kecil gitu ya anak zaman sekarang ya. Tapi juga ada anak yang ambis sih, tergantung anaknya sih. Jadi sebenarnya nggak ada ya stereotip itu ya, semuanya tergantung manusianya. Oke, next question. Oke. Ibu yang nanyain ya. Yes, sure. Tadi kan udah ibu ya. Berarti apa ya? Gak apa-apa deh. Yes. Ini topik-topik aja deh, nggak usah pertanyaan ya. Soal media sosial. Bikin hidup. Media sosial itu bikin hidup kita lebih terbantu atau lebih tertekan? Sekarang versinya Kiana dulu deh. It can be both ways. Ada ya pokoknya setiap hal kan ada baiknya ada enggaknya. Mungkin kalau misalnya yang membantu ya mungkin lebih kayak publicity gitu. Mereka bisa lebih express how they feel, terus juga misalnya pertemanan itu lebih gampang buat nyari gitu. I think that's like one of the things, kayak bisa tahu orang itu tuh pintarnya apa sih, kayak jadi apa ya namanya apa sih, kayak jadi bisa melihatkan kompetensinya bisa lebih mudah kelihatan gitu ya. Iya, itu media itu membantunya. Kalau tertekannya, kalau lebih banyak tertekan sama membantu? Depends, tergantung algoritma enggak sih, kita tergantung orangnya juga. Kalau orang yang produktif terus misalnya mau nyari apa kayak kan gampang nggak sih. Nah, misalnya di Instagram nih kamu butuh inspirasi kayak, tapi kayaknya Gen Z sekarang nggak mikirin gitu deh. Mikirnya apa dengan media sosial buat apa biasanya? I don't know, ngobrol, talking with someone, or like just posting status or checking other people's status. Ya jadi kehidupan sosial media lah. I don't know ya. Dan itu, I'm not gaul guys. Itu bikin tertekan apa enggak kalau dengan melihat story terus kita harus upload hidup? Kayaknya ada. Misalnya cewek-cewek muda yang lihat cewek-cewek lain kayak ih kok cantik sih, kayak misalnya bisa bikin insecure even though you're already pretty. I'm not like that but like aku denger tuh kayak gitu lah. Kalau kamu gimana? Ya sih aku biasa aja, kayak aku lihat orang pretty, oh my god you're so pretty. Nggak, mesti dengan media sosial tuh kamu jadi kayak under pressure apa enggak? Lihat kesuksesan misalnya anaknya ini, terus ih kok keren ya dia udah umur yang sama tapi kok udah mencapai achievementnya keren-keren. Apalagi zaman sekarang kan beda ya. Zaman dulu tuh usia yang ibu usia 18 tahun ya semuanya struggle-nya sama-sama lagi nyari kuliah, sama-sama masih ya pokoknya biasalah standar yang ikut UMPTN, nanti ada yang gagal. Kalau zaman sekarang umur 18 tahun tuh ada yang sudah punya rumah, ada yang sudah pinter investasi miliaran atau apa, udah traveling keliling dunia. Ada. Jadi itu bikin tertekan nggak kalau buat kamu? Biasa aja. Nah gitu lah, algoritma aku juga nggak kayak gitu-gitu, jadi kayak apa nggak kayak story-storynya kok mungkin I don't know man, aku agak don't really care. Berarti buat kamu itu nggak tertekan ya, tapi buat ya, tapi mungkin buat orang lain ada kayak influence tertekan gitu, mungkin like someone's doing better than you di bidang yang kamu suka, or like someone is just like punya standar, kayak biasanya sosial media punya standar, cantik itu tuh hidungnya gimana, kulitnya gimana, kayak punya standar gitu nggak sih? Jadi itu bikin kayak tertekannya. Kalau di dunianya ibu, di dunia yang seumur ibu tuh membantu juga sama aja sih sebenarnya, bisa membantu bisa membuat tertekannya tuh ya lebih karena kita bisa lihat pencapaian orang-orang. Pencapaian itu bisa dari segi mungkin kesuksesan atau keluarga atau apapun itu. Juga kadang-kadang kalau kita mau upload sesuatu tuh merasa takut kalau itu bisa mengintimidasi orang. Nah itu kadang-kadang seperti itu sih. Jadi kayak mikir-mikir kalau upload ini nanti kesannya kayak gimana. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi sebenarnya media sosial itu kan memang media untuk kita mengekspresikan diri kita ya.
Tapi sebenarnya itu kan apa yang kita upload itu kan sebenarnya menurut ibu juga nggak genuine juga ya, karena kan itu apa yang orang lain ingin kita lihat, apa yang kita inginkan orang lain lihat tentang kita. That's so true. Ya nggak sih, ketika kamu posting posisi ini atau kegiatan ini, kamu pengen orang lain menilai kamu seperti apa. Ya pokoknya kamu mau ditanggapi lah gitu. Jadi kayak ya memang, tapi mau nggak mau kita mengeles kayak apa tetap seperti itu Pak. Ya makanya gitu, misalnya kita kayak modus or something like oh aku tuh upload cuman ya pin upload aja, I don't need any recognition apa sih, validation gitu. Then why are you uploading that in the first place? Like bro. Tapi itu kayaknya nggak mungkin lah, pasti setiap orang walaupun tapi tergantung kadarnya juga sih. Maksudnya ada yang kadarnya emang tujuan utamanya itu, ada yang juga pengen cuma nge-save aja, nge-save ada, tapi tetap adalah porsi-porsi sedikit, mau agak flexing dikit itu pasti adalah ya. And it's okay, it's normal ya. Normal, kayak emang setiap orang tuh butuh validasi, jadi gak usah merasa, cuman jangan too much aja ya. Too much tuh kayak gimana? Too much ya yang terlalu lebay banget, jadi sampai hal-hal yang kecil-kecil yang kayak terlalu flexing itu bikin banyak hal seperti itu sih gitu. Aku mau bilang, biasanya kalau di status kayak ibu-ibu ya, terus intinya banyak apa? Enggak, maksudnya kayak kan biasanya tuh kayak misalnya status WA atau langsung upload tuh biasanya langsung story-nya tuh banyak gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh posting gitu. What is that? Tapi lucu aja kalau sih. anak Gen Z lihat itu Kalau aku lucu aja sih. Tapi kamu memahami betapa ibu-ibu zaman sekarang tapi tuh validasi ya. Kalau ibu sih enggak kayak gitu sih, maksudnya cuman ya kita respect lah, kalau setiap orang butuh punya, nggak ngejudge juga, karena kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Tapi itu juga salah satu bentuk happiness lah, kita bisa posting sesuatu yang menggambarkan hidup kita busy loh, hidup kita menarik loh gitu ya. Kalau ibu sih postingnya jualan sih kalau di WA. Ya, I mean like itu kan itu juga mungkin buat orang lain jualan terus, tapi ya semua orang bisa menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya Kak. Ya pengen yang itu sudah ya. Kita next question. Ini udah ya, ini aja kamu nanya gitu. Oke. Apa yang paling ibu takutkan soal anak Gen Z? Apa yang paling ibu takutkan soal membesarkan anak Gen Z? Membesarkan anak Gen Z. Jadi anak-anaknya ibu tuh Gen Z semua. Ketakutannya sebenarnya nggak takut sih ya, cuman lebih kayak concern kita sana, karena beda zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Jadi yang ditakutkan tuh adalah kalau kita salah yang menurut ibu benar, terus ibu terapkan ke kalian, karena anak-anak zaman sekarang tuh lebih kritis, mereka bisa lebih kritis dan bisa lebih ngomong gitu loh. Kecuali kalau zaman dulu kan mungkin kita mikir tapi kan nggak mengekspresikannya mungkin di batin gitu. Jadi kalau anak zaman sekarang tuh lebih kalau misalnya dimarahin mereka bisa jawab dan itu logik buat mereka. Jadi yang ibu takutkan tuh kadang-kadang itu. Nah, kalau misalnya karena kalian sudah terpapar oleh banyak informasi tentang parenting, tentang apa, jadi yang menurut ibu benar menurut kalian toksik, bisa juga kan seperti itu. Ya, itu bisa. Jadi jadi sebagai orang tua ibu belajar parenting dari media sosial yang ada, untuk dalam rangka supaya kalian ternyata apa yang ibu anggap benar tuh sama dengan yang kalian anggap benar gitu loh, supaya nggak dianggap toksik gitu. By the way, ngomong soal toxic parenting, standar toxic parentingmu tuh seperti apa? Yang kamu anggap toxic tuh seperti apa? Abuse, apa ya? Apa? Kalau yang aku tahu, ya misalnya anaknya nggak didengerin, misalnya butuh orang buat dengerin tapi malah nggak didengerin, something like that. Terus apa ya? Ya communication sih. Ya, communication gimana? Ya communication is everything. Like once in a while, mungkin ya ada rumah yang misalnya nggak
jarang komunikasi, terus jarang ngobrol, jadi kayak canggung gitu sama orang tuanya sendiri. Like that could happen. I feel like I don't know, ya caranya orang tua masing-masing ya beda-beda sih. But like I think that's a good thing to have, you know. Abuse and then kicking, murdering, that's udah pastilah. Terus kayak comparing, membanding-bandingkan tuh menurutmu parah banget ya? Toxic nggak? I mean like it can be toxic, but like kadang siapa tahu kita nggak sadar gitu, terus habis itu nge-compare people, like it can happen, but kalau kayak kamu misalnya sadar diri ya don't do that bro. Like misalnya orang tua kita sebagai anak-anak comparing orang tua kayak, ih orang tua ini lebih enak, I wish I have that parent, not you, like bro that would hurt. Apalagi kalau misalnya orang tuanya juga kok ya, kalau anaknya itu lebih pintar ya, lebih berprestasi, lebih gampang dikasih tahu, lebih. Jadi sebenarnya apa yang kan ya, membandingkan, mau dari sisi anak membandingkan orang tua maupun dari sisi orang tua membandingkan anak tuh toxic semua ya. Yeah, it can be. Nah, tadi yang soal apa yang ditakutkan orang tua saat membesarkan anak Gen Z itu juga karena kadang-kadang kita nggak sadar takut menyakiti sih, karena kan isunya anak-anak Gen Z itu kan lebih sensitif ya, lebih sensitif, terus jadi sekarang jadi belajar tentang trauma, inner child lah, apa-apa, jadi takut kalau jangan-jangan apa yang aku lakukan tuh bikin menimbulkan trauma masa kecil, inner child, jadi hal-hal seperti itu sih. Kayak yang kita nggak sadari sebagai orang tua tapi itu melukai anak-anak, itu yang karena ternyata Gen Z itu katanya lebih sensitif dan inner child itu kan kebawa sampai masa tua, jadi itu yang makanya ibu selalu tanya, ibu pernah nggak sih nyakitin kamu, ada kata-kata yang nyakitin, karena kadang-kadang itu kita nggak sadar kita lakukan. Jadi kalau sampai itu terjadi, I'm so sorry, okay bro. Ya gitu bro. Jadi kayaknya cukup ya hari ini, nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang kita minum dulu tehnya, bye. Selesai. Udah habis ya? Oke, bye.